Halo, salam jumpa pemirsa, kembali hadir bersama saya Sally Siregar dalam Berita Dunia. Berbagai informasi dari penjuru dunia akan kami hadirkan untuk Anda hanya di Berita Dunia Simpo TV. Langsung saja pemirsa, akankah Rusia memutus pasokan gas ke Eropa di tengah menggigilnya musim dingin? Itulah kekhawatiran tambahan bagi negara-negara Eropa di tengah ketegangan menyikapi mobilisasi pasukan Rusia dekat Ukraina. Sekitar 40% gas alam yang digunakan negara-negara Eropa seperti Prancis, Polandia, Jerman, dan Italia berasal dari Rusia. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya khawatir pasokan gas ini menjadi salah satu alat menekan Eropa oleh Rusia. What I do expect would be what I just said, some local incidents, possibly an attack on the Ukrainian pipeline. That's quite likely. And it would also give Russia an excuse to extricate itself from the long-term contract, the transmission contract that it has. AS menuding Rusia sedang mencari alasan menginvasi Ukraina, tudingan yang selalu dibantah oleh Kremlin. Analis telah lama mencermati bahwa Rusia memang sering menggunakan sumber daya energinya untuk menekan negara lain, termasuk di Eropa. Rusia juga memanfaatkan energi untuk memecah belah antara negara-negara Eropa dan juga negara Eropa dengan Amerika Serikat. Ini terlihat dalam proyek Nord Stream 2 yang menghubungkan Rusia dengan Jerman lewat pipa gas di bawah Laut Baltik. Proyek ini akhirnya selesai, tapi harus disetujui regulator Jerman dan Uni Eropa. So Russia's ultimate goal is to get the European Union to change its antitrust rules to allow Russia to not only provide the gas, but own the pipelines and own the type of pressure and the amount of gas that goes through those pipelines. Pipa gas ini juga menjadi salah satu proyek yang dikenai sanksi bila invasi dilancarkan. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. AS juga mendekati Qatar dan negara-negara penghasil gas lainnya guna memasok energi ke Eropa bila Rusia memutus pasokan gas. AS pun menaikkan ekspor gas alam cairnya ke Eropa. In January, imports of LNG in Europe have been almost at record levels, and half of those were in fact from the US. So there has been a lot of US LNG coming to Europe. Tapi menurut analis bukan hanya Eropa yang terdampak pemutusan pasokan energi dari Rusia. The United States, while it is telling Europe to cut off Russian gas, is importing about 18 million barrels a month of Russian oil into the United States. Negara-negara Eropa pun terus mencari sumber alternatif gas alam untuk kurangi ketergantungan terhadap Rusia. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Amerika Serikat menambah ribuan pasukan ke Eropa. Sementara Kongres menggulirkan RUU bipartisan menyetujui sanksi keras bagi Rusia bila menginvasi Ukraina. Di tengah perpecahan yang sering terjadi di ibu kota Amerika Serikat, isu Ukraina menyatukan Gedung Putih dan Wakil Rakyat di Gedung Kapitol. 3.000 tentara Amerika Serikat mulai bergerak menuju Eropa. Menurut Pentagon, pergerakan pasukan ini hanya untuk melindungi sekutu Amerika Serikat dalam NATO dari potensi konflik senjata antara Rusia dan Ukraina. I want to be very clear about something. These are not permanent moves. They are moves designed to respond to the current security environment. Ke-3.000 pasukan ini dikirim ke Romania, Polandia, dan Jerman. Sementara 1.000 tentara yang sudah berada di Jerman dipindahkan ke Romania. Tak ada pasukan Amerika Serikat baru yang akan masuk Ukraina. Kepada VOA, juru bicara Pentagon menyatakan belum ada peredaan ketegangan antara Rusia dengan Ukraina. No, they have not. Sejak aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014, Amerika Serikat telah menempatkan sejumlah kecil personel militer untuk melatih tentara Ukraina. Selain itu, sebagai bantuan militer, pemerintah Amerika Serikat telah setidaknya 6 kali mengirim peralatan militer ke Ukraina sejak Desember 2021. Rusia membantah pengerahan pasukannya termasuk di Belarus adalah persiapan invasi terhadap Ukraina, melainkan sebagai bagian latihan militer. Tapi pemerintahan Biden menilai ancaman invasi cukup serius dan telah menyiapkan sejumlah sanksi ekonomi dengan dukungan bulat kedua partai di Kongres, yaitu partainya sendiri Partai Demokrat
dan partai oposisi Partai Republik. Kepada VOA, anggota DPR dari Partai Republik menyatakan sanksi harus menjadi pukulan telak bagi perekonomian Rusia. Oil sold like Saddam Hussein sold his oil, on the black market. I mean, that would be his only way to get oil out because he can't do a bank transaction. That's probably the most devastating of the sanctions. Anti-tank, anti-armor, lethal stuff, that's going to be video images that the Russian people are going to see. They're going to have to ask themselves, is that something they want? Sementara bila Putin melancarkan invasi, barulah sanksi terberat dijatuhkan. Should Mr. Putin invade, that Nord Stream 2 pipeline is not going to go through and probably never will come to completion. And that's going to have a huge economic impact on Russia. We will also probably implement with broad bipartisan support the biggest set of sanctions that we ever have. Now, none of us wants to do that because we understand that impacts the Russian people. But this is an elective choice that Mr. Putin is making. Beberapa anggota Kongres yang baru saja kembali dari Kiev menyatakan, selain mendapat dukungan lintas partai secara domestik, Ukraina juga mendapat dukungan bulat dari sekutu-sekutu Amerika Serikat di NATO. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, di Amerika kanker paru-paru membunuh lebih banyak orang dibanding kanker lain. Namun penelitian kanker paru-paru tidak mendapat perhatian sebesar kanker jenis lain. Namun panduan baru Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat merilis panduan baru yang mungkin bisa meringankan beban pasien lebih dini. 25% kematian akibat kanker di Amerika Serikat disebabkan oleh kanker paru-paru, dan tiap tahunnya kanker paru-paru membunuh lebih banyak orang dibandingkan gabungan kanker usus, payudara, dan prostat, menurut American Cancer Society. Meski perokok lebih rentan, namun siapapun bisa mengidap kanker paru-paru. Istri mantan pemain football Chris Draft meninggal akibat kanker paru-paru sebulan setelah menikah pada tahun 2011 lalu. So she was stage 4 lung cancer, 37 years old, no history of smoking. This ultimate healthy lifestyle, go get it person. And unfortunately is diagnosed late. And then there's been some amazing advancements. Those advancements, a lot of them really, you can trace them directly from 2011. But unfortunately, my wife couldn't be on some of the newer targeted therapy, so she was on standard chemo and passed a year later. Untuk mengenang istrinya, Chris mendirikan yayasan Team Draft Family, berfokus pada pasien kanker dan keluarga dan mendorong penelitian lanjut kanker. Dalam beberapa tahun terakhir, bidang penelitian kanker berkembang pesat, menurut dokter. There are groups of patients who have a threshold level of smoking whose lives can be saved by doing a screening study, which is a CAT scan. Additionally, there are a lot of advances in the medical treatment of lung cancer such that we can look at genetic signatures or markers within a tumor, and we now have medicines that can actually target those specific cells, which is also a great advance over the last decade in lung cancer. Panduan baru Pusat Pengendalian Penyakit AS merekomendasikan perokok yang sudah merokok selama 15 tahun untuk melakukan CT scan tiap tahunnya pada usia 50 tahun. Kecuali berisiko tinggi, bukan perokok tidak perlu melakukan pemindaian apapun. Seperti kanker lain, tujuannya adalah untuk mendeteksi sedini mungkin. When we find people who have lung cancer, the tumors tend to be smaller and earlier stage so that we can intervene with modalities like surgery to try and cure them. Penapisan dengan pemindaian terbukti mengurangi tingkat kematian hingga 26% pada laki-laki dan 61% pada perempuan, menurut European Cancer Research. Demikian laporan VOA. Pemirsa, perluasan layanan 5G meresahkan industri penerbangan di Amerika Serikat, yang khawatir kedekatan frekuensi bisa mengancam keselamatan penerbangan. Konsumen Amerika Serikat yang telah lama menunggu layanan 5G jadi bertanya, mengapa baru dipersoalkan sekarang? Layanan internet super cepat 5G hadir di Amerika Serikat, tapi akhirnya tertunda perluasannya, terutama dekat bandara, setelah muncul penolakan dari industri penerbangan. This is unsafe. The manufacturers have said so, our airlines are saying so, the FAA is saying so, and so are pilot unions. Maskapai penerbangan utama AS, American, Delta, United, dan Southwest, termasuk yang mendesak pemancar 5G,
dilarang dalam radius 3,2 km dari bandara. Alasannya frekuensi radio C-band jaringan 5G yang disepakati untuk AS berada pada kisaran 3,7 hingga 3,98 GHz, mendekati frekuensi altimeter untuk navigasi pesawat yang disepakati secara internasional, yaitu 4,2 hingga 4,4 GHz. They are worried if the interference caused by the 5G signals will cause incorrect operation or the failure of the radar altimeter readings. And that could have, catastrophic consequences. Di Eropa, frekuensi 5G dibatasi hingga 3,8 GHz, sementara di Jepang bahkan hingga 4,1. There are many countries that have already deployed 5G at those frequencies that are adjacent to the frequencies, the band that is used by the radar altimeter, and so far we haven't heard of anything, touch wood. Tapi di Prancis misalnya, daerah buffer atau penyangga tanpa pemancar 5G lebih luas dibandingkan di Amerika Serikat. Dua perusahaan besar penyedia layanan seluler di Amerika Serikat, yaitu AT&T dan Verizon, akhirnya menangguhkan pemancar 5G di sejumlah titik sambil menunggu penelaahan dari regulator dari Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat atau FAA. Konsumenlah yang kecewa. Both the airline industry and the wireless service providers have seen this coming. And I sense that's part of the frustration that I've been reading about from the wireless service providers. They seem to indicate that there has been testing done on this. There is not a problem. And yet the FAA is perhaps not convinced of this, and neither are some of the major airlines. So this came as perhaps a surprise to the general public. But the industries, both the service provider, wireless service providers, and the airlines really knew about this for a couple of years. And it's frustrating as a consumer of 5G and as a consumer of airlines that we now have this big issue all of a sudden. Kemelut C-band relatif belum berdampak pada T-Mobile yang belakangan memimpin dalam 5G di AS, antara lain dengan akuisisinya atas Sprint dengan frekuensi mid-band. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, keinginan beralih dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan sering berbenturan dengan nasib para pekerja yang bergantung pada bahan bakar fosil termasuk batu bara. Nuklir menjadi salah satu alternatif termasuk bagi sebuah kota kecil di Wyoming, meski opsi ini tetap mengundang kontroversi. Pembangkit listrik tenaga batu bara ini bakal ditutup pada 2025, meresahkan sebagian warga. I don't know if Kemmer would have survived if we lost the power plant and the coal mine both. It may have just turned into a ghost town. Di luar pembangkit listrik, penambangan batu bara dan juga temuan fosil dekat kota, tak banyak mata pencarian untuk warga kota ini. I born and raised here in this community, and I did not want to have to leave. I have children here, I have parents here, and the idea of having to move away and work in another location was pretty scary. Tapi pada November 2021, perusahaan bernama TerraPower yang ikut didirikan mantan bos Microsoft, Bill Gates, menawarkan pelatihan dan pekerjaan bagi siapapun di antara 200-an pegawai pembangkit listrik tenaga batu bara yang ingin beralih bekerja pada pembangkit listrik tenaga nuklir. When they were out here for public meetings, they talked about a 2-year training program for people that will be working in the nuclear, so the timing works out really well. Pembangkit baru TerraPower diproyeksikan bisa menghasilkan listrik cukup untuk ratusan ribu rumah. So we fully expect, a massive expansion of wind and solar, and we're for that. But to complement that wind and solar, if we're going to shut off the fossil sources over time, we really need a source like nuclear that's emission-free and that's running 24/7. Pembangkit ini menggunakan natrium dan menurut TerraPower lebih aman dan ramah lingkungan dibandingkan pembangkit nuklir umumnya. Today's reactors are safe, but natrium is that next level of safety. Doesn't rely on any outside sources of power to keep the reactor safe, following some unexpected event. There's design differences too. Instead of being water-cooled, it's cooled by molten sodium. Tapi tak semua pihak bisa diyakinkan. Nuclear power does generate
highly radioactive materials, which are carcinogenic, and it generates volumes of waste, which will persist in the environment for hundreds of thousands of years. And so it's hard to brand nuclear power as clean unless you're just talking about that one emission of carbon dioxide. Nuklir batangan yang menjadi limbah inilah yang tak sepenuhnya ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga nuklir sempat mendapat angin segar pada awal 2000-an. Saat itu juga dengan pertimbangan perubahan iklim dan juga mahalnya harga bahan bakar fosil. Tapi akhirnya kemudian terjadi keraguan untuk mengadopsi tenaga nuklir dengan kecelakaan nuklir Fukushima di Jepang pada 2011 yang kembali mengalihkan sorotan pada masalah keamanan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sebuah komunitas nelayan di pantai timur Ghana tenggelam akibat gelombang pasang dan erosi pantai. Meski warga desa ini sudah beberapa kali pindah lebih jauh ke daratan, tetapi banjir ROB tetap terjadi. Dan kini mereka meminta pemerintah Ghana untuk memberikan solusi permanen. Sekolah dasar ini hancur setelah apa yang disebut pihak berwenang pada bulan November sebagai gelombang pasang terbesar yang pernah menghantam pantai timur Ghana. Ini relokasi yang ketiga dari sekolah ini agar lebih jauh ke daratan setelah 2 relokasi sebelumnya, sekolah tetap tenggelam bersama komunitas nelayan desa Fofeme. Meski sudah beberapa kali warga desa pindah lebih jauh dari pantai, banjir dan erosi di pantai ini tetap terjadi. So it started in 1997 and it did not destroy all the land. It destroyed part of it. And in 2016, it also destroyed part of it again. And in 2018, then it destroyed all the land at Fofeme. So you can't see anybody at Fofeme now. So these are the village near to the Fofeme, which is now being destroyed by the sea again. Desa nelayan yang dulu berpenduduk 2.500 orang dan berkembang pesat, kini tinggal beberapa ratus orang yang berjuang untuk menghindari banjir rob. Menurut studi UNESCO, 37% wilayah pesisir timur Ghana lenyap akibat erosi dan banjir antara tahun 2005 dan 2017. Pihak berwenang menyalahkan naiknya air laut akibat perubahan iklim dan juga kegiatan manusia, seperti membangun bendungan dan pelabuhan, serta memanen pasir dari pantai untuk dijual dan dipakai sektor konstruksi. As the chairman of the MISEC, the Security Council, we held a meeting and we came out with an order which seeks to ban the fetching of the sand from the beaches until further notice. Dalam pertemuan dengan pihak berwenang, warga desa mengatakan larangan itu tidak cukup. Mereka menyerukan pembangunan dinding penahan air laut seperti yang dibuat di beberapa wilayah pesisir lain. The whole shore of Ghana, from Axim to Aflao, that protection needs to be done because if we protect one particular place and leave the others, the devastation will continue. Saat semua wilayah pesisir Afrika Barat mengalami erosi, para ahli Ghana mengatakan garis pantai negara mereka yang hampir 550 km panjangnya adalah yang paling rentan. Menurut Pusat Manajemen Pesisir Universitas Cape Coast, setiap tahun Ghana kehilangan rata-rata 2 meter daratan akibat naiknya permukaan air laut. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tak hanya itu, pemirsa, sebuah perusahaan di California, Amerika Serikat mengembangkan busa plastik untuk kemasan yang ramah lingkungan, yakni terbuat dari bahan yang bisa terurai secara hayati. Inovasi ini diperkirakan akan menjadi terobosan baru di bidang industri pengemasan. Busa plastik adalah produk kemasan yang terbuat dari stirena yang tidak bisa terurai, yakni bahan yang sulit didaur ulang dan diketahui mudah pecah menjadi potongan kecil yang bisa berakhir di lautan dan ditelan satwa liar. Kini sebuah perusahaan California mengembangkan busa plastik ramah lingkungan yang terbuat dari chitin, yakni zat yang ditemukan di cangkang kepiting, udang, dan lobster. Tidak seperti busa plastik, bahan ini dapat terurai secara hayati. What we were able to do is take that material and really develop a process that could create a structural foam that had that high performance. Bahannya ringan tapi cukup kuat untuk melindungi bukan hanya barang mudah pecah seperti elektronik, tapi juga yang berat dan mahal seperti pesawat televisi.
Hal yang memotivasi John dan mitra pendiri perusahaan ini adalah kecintaan mereka pada laut. As surfers, we hated seeing the enormous amount of plastic pollution entering it every year, and we knew there had to be a better solution out there. Cruise Foam merupakan salah satu dari semakin banyak perusahaan yang memikat korporasi dan konsumen karena menjadi ramah lingkungan, menurut aktivis lingkungan Scott Cassell. With the impacts of climate change, with the global plastic crisis that we have had, the consumers are really thinking about this right now. They're pushing companies to think better and think more longer range. And what Cruise Foam has done is developed an interesting, innovative technological solution that uses a good material in place of a bad one. Perusahaan Cruise Foam kini tengah membahas dengan beberapa perusahaan Amerika untuk menyediakan kebutuhan kemasan pembungkus mereka. Perusahaan ini berharap pada suatu hari nanti bisa mengganti semua plastik berbasis minyak bumi dengan bahan alami yang dapat terurai demi keselamatan planet bumi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Sally Sregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.